Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman sudah siap untuk berdoa? Baik, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga Allah tambahkan ilmu kepada teman-teman dan teman-teman mudahkan untuk memahami materi yang dibahas di sini. Nah, selanjutnya ada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kita bahas terlebih dahulu ya teman-teman untuk tema hari ini. Allah menjelaskan tentang pekerjaan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya ada pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan hidup seseorang terdiri dari 3. Ada kebutuhan apa saja ya teman-teman? Kita bahas ya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang. Misalnya ada kebutuhan makan, ada kebutuhan pakaian, kemudian ada kebutuhan tempat tinggal. Itu adalah contoh kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya ada apa saja ya teman-teman? Nah, untuk kebutuhan sekunder ini misalnya ada hiburan, kemudian ada alat elektronik, ada perabotan rumah, kemudian ada kendaraan pribadi, smartphone. Smartphone itu juga termasuk kebutuhan sekunder. Tetapi untuk masa pandemi ini, smartphone atau HP sudah menjadi kebutuhan primer ya teman-teman, untuk kita melakukan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, barang mewah ini contohnya ada misal ada mobil mewah, kemudian ada rumah mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kategori pekerjaan sesuai lokasinya. Ada apa saja ya teman-teman? Nah, di sini ada kategori pekerjaan sesuai dengan dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini pekerjaan misalnya ada polisi, guru, dokter, kemudian ulama, arsitek, peternak, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk pekerjaan di dataran rendah. Kemudian ada pekerjaan yang berada di perairan. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Betul, ada nelayan teman-teman. Nelayan ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang berada di perairan. Kemudian ada nahkoda. Ya, nahkoda juga termasuk pekerjaan yang berada di perairan. Kemudian selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini ada pekerjaan
petani teh, petani karet, petani sayur dan buah. Nah, di dataran tinggi ini termasuk di pegunungan ya teman-teman, untuk dataran tinggi ini. Teman-teman. Nah, selanjutnya ada udara. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, pekerjaan yang berada di udara itu ada apa saja? Ya, betul sekali teman-teman, ada pilot dan pramugari. Ini adalah pekerjaan yang berada di udara. Selanjutnya ada lagu tema teman-teman. Kita dengarkan ya lagu temanya. Teman-teman boleh sambil mendengarkan, sambil bernyanyi juga. Selamat mendengarkan teman-teman. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang, polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir ojol bidang, mereka tawarkan jasa. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendengarkan lagu temanya ya. Kita lanjutkan untuk pokok pembahasan materinya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tokoh dalam cerita. Apa itu tokoh teman-teman? Kita bahas ya untuk pengertian tokoh itu sendiri. Tokoh adalah orang atau pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi dua teman-teman. Ada yang pertama, tokoh berdasarkan perannya. Nah, berdasarkan perannya ini, tokoh juga dibedakan lagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, yang kedua, ada tokoh berdasarkan wataknya. Ya, untuk tokoh yang berdasarkan wataknya ini dibagi menjadi tiga. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk pengertian dari tokoh berdasarkan perannya dan tokoh berdasarkan wataknya. Pada umumnya, tokoh dapat berwujud manusia, dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Maksudnya bagaimana ya teman-teman? Dan kira-kira ada cerita apa saja teman-teman untuk tokoh yang berwujud manusia, kemudian tokoh yang berwujud binatang, dan tokoh yang berwujud benda diinsankan? Betul sekali teman-teman, ada cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini adalah tokoh yang berwujud manusia. Nah, untuk tokoh yang berwujud binatang ada tokoh apa ya teman-teman? Cerita apa kira-kira ya? Betul sekali teman-teman, ada cerita Kisah Kancil dan Pak Tani. Ini adalah contoh tokoh yang berwujud binatang. Nah, di sini peran utamanya ada Kancil ya teman-teman. Nah, kemudian ada tokoh yang berwujud benda yang diinsankan. Di sini ada Tayo and the Little Bus. Nah, untuk benda yang diinsan ini adalah bus ya teman-teman yang dapat berbicara. Ini adalah tokoh yang berwujud benda yang dapat diinsankan. Nah, selanjutnya tokoh berdasarkan perannya. Ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang dipilih sebagai pusat dalam cerita. Nah, tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku, kejadian, maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada buku cerita-cerita tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Jadi, tokoh utama ini sangat berperan penting dalam sebuah cerita ya, teman-teman. Kemudian, selanjutnya ada tokoh pembantu.
Tokoh pembantu ini adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Biasanya tokoh pembantu ini untuk pelengkap dalam sebuah cerita, teman-teman. Selanjutnya, tokoh berdasarkan wataknya. Tadi ada 3 ya, teman-teman, untuk tokoh berdasarkan wataknya. Yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Nah, tokoh ini biasanya adalah tokoh yang mendukung cerita, teman-teman. Di dalam cerita biasanya tokoh protagonis ada 2 figur tokoh utama, ya, dan dibantu dengan tokoh yang lainnya. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Nah, biasanya tokoh antagonis ini berwatak jahat, teman-teman. Nah, antagonis ini karakternya suka melawan tokoh protagonis. Nah, biasanya dia seorang penjahat atau yang menjadi masalah di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya untuk antagonis ini mempunyai nilai-nilai yang negatif. Kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik atau antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Biasanya untuk tokoh tritagonis ini munculnya di akhir cerita, ya, karena tokoh tritagonis ini tidak terlalu penting dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan materi yang kita bahas hari ini adalah tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Jenis-jenis tokoh dalam cerita yaitu ada tokoh utama. Tokoh utama ini merupakan tokoh yang mempunyai peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan, baik itu sebagai pelaku kejadian ataupun sebagai yang dikenai kejadian. Nah, untuk yang kedua ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu adalah tokoh yang mempunyai peranan hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah cerita. Biasanya hanya sebagai pelengkap di dalam cerita untuk tokoh pembantu ini, teman-teman. Selanjutnya, apa ibrah yang kita dapatkan hari ini, teman-teman? Masing-masing dari diri kita adalah tokoh dalam kehidupan ini. Maka jadikanlah kita sebagai tokoh sebaik-baik dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan jadikanlah dunia ini sebagai jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada proyek bahasa Indonesia yang harus teman-teman kerjakan. Di sini ada cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, teman-teman silahkan baca cerita ini. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman pahami isinya, boleh menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah siapkan. Silakan teman-teman isi yang pertama, ada siapa saja tokoh pada cerita di atas. Silakan teman-teman sebutkan ya, tokohnya ada siapa saja. Kemudian siapa yang mengikuti ulangan matematika. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Gugut pada saat ulangan. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Ida ketika Gugut meminta jawaban. Yang kelima, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas. Yang keenam, menurutmu bagaimana sikap Ida? Yang ketujuh, menurutmu bagaimana dengan sikap Gugut? Dan yang kedelapan, mengapa kita harus berkata jujur kepada semua orang? Nah, silahkan teman-teman pahami dulu isi ceritanya, kemudian teman-teman jawab pertanyaannya. Selamat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah, untuk pembahasan hari ini sudah tuntas teman-teman.
Pastikan teman-teman mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Sebelum kita tutup, Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.